Oke, selamat pagi ya. Ini hari Minggu, kita baru selesai masang mobil untuk customer yang datang dan ini adalah kiriman yang mau kita kirim antar aja. Dan di depan saya ini saya mau mereview eh, dua buah bohlam ya. Oh, sebentar. Ada satu lagi tipe bohlam kita akan keluarkan ya. Jadi ini kita mau membahas bohlam untuk Hyundai Santa Fe atau Wuling Almas ya. Jadi untuk Anda yang mempunyai mobil tersebut menggunakan proyektor halogen ya, kita membahas LED yang Anda bisa pilih. Oke ya, kita lanjut aja deh. Jadi kita cuman menyiapkan dua buah bohlam ini, yang satu lagi belum siap ya. Jadi ini untuk Hyundai Santa Fe atau Wuling Almas ya. Memang mobil-mobil tersebut ada yang versi tinggi, ada yang versi rendah ya. Saya tidak tahu juga, tidak hafal juga tipe-tipe mobil tersebut. Nah, khusus untuk Hyundai Santa Fe ya 2019 mungkin tahunnya yang terbaru ya. Bawaan pabriknya itu dia sudah ada yang dikasih oleh LED ya. Dikasih LED, tetapi aslinya sebenarnya bawaan pabriknya mobil tersebut adalah halogen. Jadi mobil Hyundai ini ada kerjasama dengan merek Gardner ya. Nah, kalau Anda beli mobil Hyundai tersebut merasa lampunya tidak terang, Anda bisa buka dulu, dicek benar tidak lampu LED-nya merek Gardner. Kalau lampu LED-nya dikasih merek Gardner, Anda merasa tidak terang, Anda boleh beli LED ini ya. Karena mobil Hyundai Santa Fe tersebut bawaan pabriknya bukan LED, tetapi mungkin oleh dealer digantikan LED dan dia bekerja sama dengan merek Gardner ya. Dan LED Gardner tersebut tidak terang, wattnya sangat kecil ya. Nah, kalau Anda merasa tidak terang, Anda boleh order tipe ini. Yang ini adalah tipe JL55 dan ini adalah tipe Cree XHP 50 second generation. Ya, sama untuk pemilik Wuling Almas ya, ada beberapa macam tipe Wuling ya, ada yang versi tertinggi yang bawaan pabriknya sudah LED, ada yang versi tengah atau mungkin versi rendah yang bawaan pabriknya masih menggunakan halogen. Nah, kalau masih menggunakan halogen, Anda bisa ganti aftermarket dengan LED tipe ini. Tipe LED ini adalah HB3 ya. Untuk Hyundai Santa Fe sendiri, untuk low beam dengan high beam terpisah. Low beamnya adalah proyektor menggunakan tipe HB3, high beamnya juga reflektor menggunakan tipe HB3. Jadi Anda bisa membeli bohlam ini atau bohlam ini untuk low beam dengan high beam. Nah, untuk tipe Wuling itu proyektornya bisa jauh dekat ya, bisa jauh dekat dan Anda bisa beli juga tipe JL55 atau tipe Cree XHP 50 second generation. Selain mobil Hyundai Santa Fe atau Wuling Almas, ada lagi kalau nggak salah Chevrolet Trax ya, atau Chevrolet apa yang sama menggunakan bohlam HB3 ya. Jadi untuk mobil golongan-golongan tersebut, jadi di tahunnya adalah golongan tersebut adalah menggunakan tipe HB3 ya. Jadi dulunya mungkin di 2016 ada proyektor halogen yang keluar dengan bohlam HIR 2. Nah, kalau yang ini yang kita bahas adalah tipe HB3 ya, untuk Hyundai Santa Fe, Wuling Almas, atau untuk Chevrolet ya. Chevrolet tipenya apa saya kurang begitu paham, apa Chevrolet Trax ya mungkin ya. Oke ya. Apa sih keunggulan bohlam ini? Jadi Anda harus tahu apa keunggulan dari bohlam yang kita tawarkan. Ya, kalau Anda mencari bohlam yang paling terang dan belum ada lawannya, Anda bisa beli tipe ini. Bohlam ini adalah bohlam JL55. Bohlam ini adalah 55 watt real ya. Realnya ini diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Di sini ada namanya wattmeter. Ya, bukan berdasarkan deskripsi atau tulisan-tulisan belaka yang tipu menipu ya. Real 55 watt. Saya berbicara real ya. Jadi realnya ini adalah berdasarkan diuji menggunakan alat ukur. Nah, bohlam yang satunya lagi adalah 30 watt real dengan chip Cree XHP 50 second generation. Nah, bohlam ini sangat plug and play ya, sangat plug and play, sangat tinggal pasang, tidak perlu ada potong-potong kabel, tidak perlu ada coak-coakan ya, apalagi di Hyundai Santa Fe 2019 tersebut confirm saya sendiri masang
Kalau untuk wuling juga mestinya PNP semua cover bisa ditutup dengan baik ya. Bohlam ini 30 watt, bohlam ini 55 watt. Bohlam ini 55 watt paling terang ya. Syarat bohlam bagus satu adalah watt dan luxnya harus real. Realnya bohlam ini 55 watt, ini 30 watt. Dibandingkan dengan bohlam aslinya halogen 55 watt, bohlam ini bisa kira-kira 6,5 kali lebih terang. Bohlam ini bisa 3 kali lebih sedikit, 3,1 kali lebih terang dibandingkan halogen 55. Ya, saya ulang, jadi bohlam ini bisa 6,5 kali lebih terang. Bohlam ini bisa 3,1 kali lebih terang. Ya, 30 watt, 55 watt. Banyak yang bertanya, Pak, lumensnya berapa? Saya mohon maaf tidak bisa menjawab lumensnya berapa. Karena saya tidak bisa membuktikan lumennya berapa. Saya tidak mempunyai alat ukur. Tapi kalau Anda mau tanya luxnya, ini adalah sekitar 6.500 lux. Bohlam ini sekitar 3.100 lux. Jadi bohlam ini dibandingkan dengan halogen standar bisa mencapai 3,1 kali lebih terang. Berdasarkan alat ukur yang kita uji. Karena halogen standar di jarak ukur yang sama, kita ukur cuma 1.000 lux. Sedangkan bohlam ini bisa menghasilkan 3.100 lux. Bohlam ini bisa menghasilkan 6.500 lux. Gitu ya. Jadi saya kalau ditanya lumennya berapa, saya tidak bisa jawab. Ya. Karena saya tidak bisa membuktikannya. Saya tidak berani jawab. Ya, kalau ada pedagang yang bilang bohlam dia 50.000 lumen, bohlam dia 30.000 lumen, bohlam dia 80.000 lumen, Anda sebagai pembeli wajib untuk menanyakan kepada si pedagang tersebut, coba buktikan 50.000 lumen gimana caranya. Ya, seperti itu. Ya, jadi harus sesuai fakta real apa adanya. Itu baru kita mau jual bohlam yang bagus dan pedagangnya jujur. Ya, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Bohlam wattnya sudah besar, tapi kalau tidak stabil atau ngedrop, ya percuma juga. Jadi carilah bohlam yang stabil wattnya, tidak ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop. Ya, 55 watt, 30 watt. Bohlam ini akan menurunkan wattnya jika suhu lingkungan terlalu panas. Jadi dia variabel. Jika suhu lingkungannya dingin, dia akan wattnya naik kembali. Jadi variabel. Pengertian ngedrop adalah jika sudah turun dia tidak bakal naik lagi. Itu ngedrop. Tetapi kalau variabel bisa naik turun, ya memang bohlam tersebut seperti itu gitu loh. Jadi bohlamnya kalau suhu lingkungan terlalu panas, ruangan mesin panas, dia akan menurunkan wattnya. Tetapi kalau suhu ruangan mesin dia dingin, dia akan kembali naik. Ya, seperti itu. Kenapa saya berani bilang ini bohlam tidak ngedrop? Karena kita sudah coba di meja ini dinyalakan 12 jam. Dia tidak ada penurunan watt, tidak ada penurunan cahaya luxnya. Karena memang basic bohlam ini tidak ngedrop. Tetapi kalau bohlam ini kita tutup kipasnya, panas, nah dia akan menurunkan wattnya sampai 42. Maksimum 55, dia akan turun ke 42. Tetapi kalau kita bikin dia dingin kembali, dia akan naik wattnya. Jadi wattnya variabel. Bohlam ini tidak ngedrop, tetapi wattnya variabel bergantung suhu lingkungan. Bohlam ini tidak ngedrop sama sekali 30 watt, saya sudah tidak perlu bahas. Karena ini saya jamin tidak ngedrop. Bohlam ini juga saya jamin tidak ngedrop, tetapi bergantung dengan suhu lingkungan. Syarat ketiga bohlam bagus, karena mobilnya proyektor, nah kita harus bisa bohlam tersebut di adjustable. Apa sih tujuan di adjustable? Adalah supaya untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk pemasangannya vertikal. Makanya bohlam ini bisa adjustable. Banyak pedagang yang bilang semua bohlamnya adjustable. Tetapi adjustable di sini adalah Anda harus paham. Adjustable-nya harus on the spot. Bukan adjustable yang meribetkan Anda pemasangan, karena Anda sistem pasangnya pasti ngobok ya. Kita berbicara di sini masang gampang, tetapi kalau sudah di mobil prakteknya itu adalah susah. Kenapa? Karena tempatnya sempit. Nah, adjustable-nya itu harus mudah, tanpa harus Anda buka-buka pakai kunci L, pakai obeng atau segala macam, tidak perlu. Jadi harus bisa adjustable diputar. Ya, ini penting, Bro. Ya, penting, karena Anda sebagai orang awam, saya sebagai orang yang profesional, maksud saya profesional di sini adalah bukan saya sombong, tetapi kita lebih berpengalaman di bidang ini.
tentu Anda sebagai user lebih baik minta advice atau minta pendapat ke yang ahli supaya kenapa hasilnya maksimal ya. Nah makanya ini perlu adjustable. Nah adjustable ini untuk Anda orang yang tidak paham dipasangnya di arah mana sih mobil Anda kan belum tentu Anda tahu bagusnya di mana ya, seperti itu. Jadi Anda selain beli bohlam sebenarnya Anda harus beli konsultasi. Ya, konsultasi ini dalam arti adalah si pedagangnya harus paham. Jangan cuman sesuai deskripsi Kak, jangan cuman bawa aja ke bengkel pasangnya ini itu. Nah, tentu harus pedagangnya bisa menjelaskan Anda bagaimana cara memasang yang baik dan benar. Ya, seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain adjustable, kita harus pemasangan yang benar ya. Pemasangan yang benar supaya si ball projector tidak menerima bayangan gelap. Nah, LED ini tidak memiliki bayangan gelap. Nah, kita akan buktikan. Ya, LED makin bagus adalah LED yang tidak memiliki bayangan gelap. Nah, kita lihat di tembok LED ini tidak memiliki bayangan gelap. Bayangan gelap ada hanya samar-samar. Makin tidak gelap makin bagus, bayangan gelap makin kecil ya makin bagus. Intinya adalah seperti itu. LED ini warnanya masih ada putih kekuningan 5500 Kelvin. Sedangkan LED ini adalah 6000 Kelvin. Ya, LED ini bayangan gelapnya kecil. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus, ya. LED ini ada bayangan gelap sedikit, LED ini tanpa bayangan gelap. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap makin bagus, ya. Jadi penting untuk bisa adjustable dan bisa diputar. Nah, bisa diputar-putar juga jangan sampai Anda bingung. Kenapa saya bilang jangan sampai Anda bingung? Karena LED-nya bisa diputar, tetapi tidak ada yang bisa memandu Anda untuk pemasangan yang benar juga tidak, hasilnya juga tidak akan bagus karena bisa diputar, Anda mau masangnya bagaimana, gitu ya. Nah ini perlu panduan. Nah siapa yang memandu Anda adalah si pedagangnya yang menjual LED yang paham tentang LED ini. Bukan Anda nanya di forum, bukan Anda nanya di pedagang lain, karena pedagang lain tidak bakal menjelaskan kepada Anda. Tanyalah kepada si penjual, ya seperti itu. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Ya, zaman sekarang mobil-mobil tersebut sudah full elektronik, sensor-sensor, bahkan ada sensor ini, sensor itu, tidak boleh storing. Kalau storing mengganggu kerja sistem di mobil Anda. Memang Anda tidak bisa tahu, kadang-kadang ya bisa berebet, kadang-kadang bisa jadi lemot mobilnya karena LED tersebut storing. Ya, bohlam ini saya jamin tidak storing. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Nah, pendinginan LED ini adalah double cooper PCB. Jadi ada 2 buah batang tembaga di tengah untuk pendinginannya. Ya, ada kipas dan ada heatsink, dan LED ini adalah tipe double heat cooper pipe dan double cooper PCB. Jadi sebenarnya teknologi pendinginan LED ini sudah yang terbaru. Kipasnya juga lebih besar pendinginannya dibandingkan merek lain. Heatsinknya full aluminium, ini juga full aluminium. Nah, yang paling penting adalah LED ini tanpa driver. Apa sih itu tanpa driver? Jadi LED ini nggak ada balasnya, tidak ada kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya itu di mana ada di dalam inside. Jadi dia driverless. Ya, kenapa driverless penting untuk di mobil tersebut? Karena supaya pemasangannya PNP tanpa perlu coak-coak, tanpa perlu ngebobok, tanpa perlu ngelobangin. Ya, karena tinggal colok soket selesai. Anda colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik, selesai. Ini pun sama, tinggal colok soket, Anda colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Jadi Anda tidak perlu ribet ngumpet-ngumpetin kotak-kotaknya tersebut, driver-drivernya tersebut. Kenapa? Karena nggak muat bro masuk ke dalam headlamp tersebut, jadi ribet ya. Karena sistem headlampnya ada tutup. Jadi tanpa perlu driver ya, penting banget. Drivernya di mana? Drivernya di dalam. Ada pedagang lain bilang katanya jangan beli LED tanpa driver karena tidak awet. LED ini ada drivernya, tetapi drivernya di dalam. Teknologinya sudah lebih maju dibandingkan LED-LED lain yang masih drivernya di luar. Ya, karena drivernya sudah inside, sudah nano, sudah mikro spare part-nya ya. Udah gallium nitride, bukannya silikon biasa ya, yang besar-besar. Jadi drivernya di dalam. Bohlam ini ada garansinya, rusak tukar baru.
Silakan jika Anda mau order bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa order di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, silakan. Anda juga mau transfer BCA juga bisa. Ya, jadi ini rekomendasi untuk mobil sekali lagi Hyundai Santa Fe Wuling Almas ya. Mereknya apa sekali lagi? Mereknya adalah juragan lampu. Di sini kita ada embossnya ya, Anda bisa lihat juragan lampu. Di sini juga ada logonya JL ya, JE artinya juragan, L artinya lampu. Jadi ini adalah produk dari juragan lampu dan kita memberikan segel garansi juga ya. Jadi barang sampai garansinya segelnya jangan dirusak ya. Itu membuktikan bahwa itu adalah produk kita. Nanti kalau Anda mau klaim garansi pasti kita mengecek itu segel ya, seperti itu. Oke, ya jadi ini dua buah bohlam rekomendasi untuk Wuling Almas dan Hyundai Santa Fe. Kalau Anda, saran saya, Anda mau yang paling terang, Anda bisa order ini karena ini 55 watt. Saya jamin lebih terang. Jauh dibandingkan bohlam standarnya. Ya, kalau Anda mau harga yang worth to money atau value buy, Anda bisa beli ini. Karena harga ini lebih murah dibandingkan ini. Ini harga lebih mahal. Tapi ini paling terang, bro. Saya jamin. Ya, 6000 Kelvin, 5500 Kelvin, 30 watt, 55 watt. Dan bohlam ini semuanya real, adjustable, pemasangan sangat PNP untuk mobil tersebut. Ya, Chevrolet Track kalau nggak salah, Wuling Almas, Hyundai Santa Fe. Ya, menggunakan tipe HB3 untuk proyektor, bisa low beam atau bisa high low. Ya, oke. Terima kasih.